Klarifikasi Teuku Ryan soal pemicu gugatan cerai Ria Ricis. Teuku Ryan merilis pernyataan terbuka usai dokumen putusan pengadilan yang mengungkap penyebab gugatan cerai Ria Ricis terhadap dirinya viral di media sosial beberapa hari terakhir. Klarifikasi yang diunggah di YouTube Teuku Ryan pada Senin, itu membalas berbagai fakta yang tertulis dalam dokumen putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ryan menyampaikan sederet argumen dari sudut pandangnya mengenai pemicu gugatan cerai Ria Ricis, mulai dari persoalan es susu kurma, naskah batin, hingga tuduhan body shaming. Sementara itu, Teuku Ryan dan Ria Ricis telah resmi bercerai usai digugat pada 30 Januari 2024. Putusan cerai itu telah dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 2 Mei 2024. Berikut 5 poin klarifikasi Teuku Ryan usai pemicu gugatan cerai Ria Ricis terungkap. 1. Konflik mertua menantu dan es susu kurma. Dokumen putusan pengadilan mengungkap Ria Ricis mengakui konflik rumah tangga dengan Teuku Ryan bermula dari ucapan mertua atau ibunda Ryan yang membuatnya tersinggung. Ria Ricis merasa tersinggung karena ucapan ibunda Ryan mengenai es susu kurma ketika Ramadan 2022. Ryan mengatakan komentar itu muncul tanpa niat tertentu, terutama karena ibu Ryan lulusan kesehatan masyarakat. Teuku Ryan kemudian menegaskan bahwa dirinya telah menegur sang ibunda tanpa memberitahu Ria Ricis. Ia juga menyebut mertua Ria Ricis itu telah meminta maaf terkait masalah tersebut. Sebenarnya saya sudah menegur ibu saya tanpa memberitahu istri saya, sehingga dia pikir saya tidak pernah membelanya, ujar Teuku Ryan dalam unggahan YouTube. Ibu saya pun menyadari kekeliruan dan minta maaf kepada saya dan istri saya, lanjutnya. 2. Masalah uang 500 juta. Masalah uang 500 juta juga terungkap dalam dokumen itu. Ria mengaku pernah didiamkan Ryan dengan alasan tidak punya uang, tetapi sikap mantan suaminya baru mencair ketika mendapat kiriman uang 500 juta rupiah dari dirinya. Teuku Ryan kemudian menjelaskan kejadian itu bermula saat dirinya kesulitan mendapat uang untuk gelar acara 7 bulan kehamilan Ria Ricis. Ia kemudian mendapat kabar dari kakak Ria Ricis bahwa dirinya mendapat uang 500 juta untuk kontrak endorsement produk. Ryan bersumpah tidak tahu uang itu diberikan Ria Ricis. Ia juga merasa wajar perasaannya berubah menjadi bahagia setelah menerima uang itu karena persoalan acara 7 bulanan berhasil diatasi. Jadi yang saya ketahui adalah uang itu adalah uang kerjaan saya. Pada umumnya saya tidak pernah tahu bahwa uang 500 juta itu adalah uang dari istri saya. Kalau saya tahu, saya tidak bakal terima, ujar Ryan. Bagaimana mood saya tidak berubah drastis ketika mendengar saya mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang besar. Demi Allah saya tidak tahu sama sekali bahwa transferan tersebut berasal dari istri saya. Lanjutnya. 3. Nafkah batin. Teuku Ryan juga menanggapi persoalan nafkah batin yang viral di internet. Dalam dokumen itu, ia merasa kurang diberi nafkah batin oleh mantan suaminya. Ia mengaku menggauli Ria Ricis secara halal dan sebaik-baiknya. Namun, ia mengaku selalu dalam keadaan tertekan karena banyak masalah, termasuk persoalan dengan Ria Ricis dengan ibunya. Saya mau bahas nafkah batin. Soal masalah sensitif ini sebenarnya saya enggan membahas secara gamblang. Tapi yang pasti saya menggauli istri saya secara halal sebaik-baiknya, kata Teuku Ryan. Walau dinilai banyak kurangnya, perlu diketahui dalam melakukan proses ini tentu harus dengan bahagia dan hati yang tenang. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan, tuturnya. 4. Bekerja saat Ramadan. Dalam dokumen yang terungkap, Ria Ricis juga mengaku sempat tersinggung dengan ucapan ibu Ryan. Saat itu, ibu Ryan mempertanyakan sebab anaknya mesti bekerja saat puasa. Teuku Ryan kemudian menilai persoalan itu hanya miskomunikasi belaka. Ia mengatakan kemungkinan besar ibunya mengira profesi Teuku Ryan cukup fleksibel sebagai content creator. Ini semua hanya kondisi situasional. Mungkin orang tua saya berpikir pekerjaan saya lebih fleksibel, ujar Teuku Ryan. Mungkin orang tua saya juga berpikir ini adalah momen berkumpul semuanya di kunjungan pertama. Jadi, mungkin ini kesalahpahaman saja. Menurut saya ini hanya kondisi yang tidak tepat saja. Lanjutnya. 5. Masalah fisik dan body shaming. Teuku Ryan juga membantah masalah fisik dan body shaming yang diutarakan Ria Ricis. Ia mengaku tidak pernah berniat menghina fisik Ria Ricis sepanjang pernikahan. Ia mengakui pernah meminta istrinya menambah berat badan lantaran dinilai terlalu kurus. Namun, Ryan menegaskan ucapan itu hanyalah bentuk perhatian sebagai suami dan tidak ada unsur hinaan. Saya pernah dibilang mengatakan istri saya terlalu kurus. Ini adalah bentuk perhatian saya sebagai seorang suami yang melihat kondisi istrinya yang mengalami penurunan berat badan secara drastis,
kata Teku Rian. Dalam keadaan bercanda saya sempat menyampaikan agar lebih berisi untuk saya lebih enak peluk, yaitu sekadar bercandaan suami istri dan itu sebenarnya enggak bermaksud, lanjutnya. Semua permasalahan itu terungkap dalam salinan dokumen perceraian Ria Ricis dan Teku Rian. Berdasarkan keterangan di situs tersebut, dokumen putusan PA Jakarta Selatan tersebut diunggah pertama kali pada 2 Mei atau tepat saat Ria Ricis dan Teku Rian resmi bercerai. Sejak saat itu, dokumen putusan dikunjungi 2.760 kali dan telah diunduh sebanyak lebih dari 623.000 kali. Dokumen itu kemudian tersebar hingga viral di media sosial. Dokumen setebal 87 halaman itu menampilkan sederet penyebab Ria Ricis menggugat Rian. Sejumlah penyebab itu berhubungan dengan persoalan komunikasi hingga konflik yang bergejolak antara Ria dan Rian. Ria Ricis juga membeberkan beberapa kejadian dan sikap Teku Rian yang membuatnya semakin mantap untuk mengajukan gugatan cerai pada 30 Januari 2024. Please subscribe to my YouTube channel, guys. Whatever. Okay, thank you.